ketika apa ya? Ketika ini beliau menjelma, patung ini nggak ada. Jadi kosong, hanya tinggal dudukan. Iya. Turun gitu, benar-benar saya lihat beliau ini turun, jalan di sekitar sini. Berdoalah Ya, sebab kita hina di hadapan. Hina dan kecil ya. Oh, hina dan kecil di hadapannya. Kalau diperhatikan lagi nih ada relief-reliefnya. Ini gambarin kerajaan seperti itu ya, karena ini adalah melambangkan masa kejayaan Ki Jokobodo. Sobat Javanica, ini saya sekarang sedang ada di salah satu daerah. Ini kalau terdengar mungkin nggak asing ya. Saya sekarang sedang ada di daerah Lubang Buaya. Tapi saya tidak menelusuri monumen yang dimaksud. Ini saya sedang jalan di salah satu tempat atau kalau disebut ini bangunan. Bangunan ini sangat nyentrik ya, sangat mencolok dan terlihat megah dan mewah. Nah, bangunan ini atau rumah ini dulu milik dari seseorang orang pintar yang itu sangat terkenal di Indonesia. Dan sekarang tempat ini ditempati oleh keluarganya karena beliau belum lama ini wafat gitu. Tak usah berlama-lama, ini sudah sampai dan sang empunya sudah dari depan rumah ini. Wow, Mbak Sasti, iya. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah saya baik. juga baik. Alhamdulillah. Dari mana nih jalannya? Dari sana, dari monumen. Jalan nyari. Dari sana tadi udah kelihatan ada candi-candi Oh gitu. Ya. Nah, ya. Nah, Silakan ini, masuk. ya. Sekarang kita ada di rumah Istana Wong Sinting. Siapakah beliau ini sangat terkenal semasa beliau sugeng ya atau waktu beliau hidup dulu. Dan sekarang saya ada kesempatan nih ngajak Sobat Javanica untuk kita nanti kayak ini ya, gerbek rumah ini jadinya. Oh gitu. Dengan Mbak Sasti. Iya betul. Ya, Mbak. Silakan masuk. Ya, terima kasih banyak ini. Iya dong. Sudah dipersilakan untuk silaturahmi berkunjung ini. Iya. Aku nungguin loh dari lama. Iya. Iya, janjinya udah 3 jam ini tadi. Bukan aku nungguin Om Hao datang ke sini udah dari kapan tahu. Dan kebalikannya, saya juga dulu kalau ngelihat rumah ini di TV, Oh, iya. di infotainment terutama, Istana Wong Sinting. Iya. Ini punya salah seorang maestro kalau saya sebut ya. Oh iya. Terlepas dari beliau kontroversi, mohon maaf, dan juga seorang orang pintar ya, yang sangat terkenal di Indonesia. Tetapi saya mengagumi beliau ini dari perjuangannya, mulai dari nol sampai punya istana segede ini. Alhamdulillah. Ya. Ini mungkin saya dipandu ini, Mbak. Oh iya. Jadi kalau misalkan Kayak ke datang museum nih, ini. datang ke ya layaknya museum ya Om Iya, Hao. iya. Ini adalah momentum-momentum penting yang terjadi dalam hidup ayahku sampai rumah ini dibuat tahun 2002. Maksudnya sampai rumah ini jadi tahun 2002. Ini adalah prasasti yang mana ayahku adalah seseorang yang senang banget menulis. Jadi apapun yang beliau cita-citakan sebenarnya beliau tuh tulis, dan ini adalah salah satu bentuk kalau misalkan apa yang beliau alami itu nggak akan pernah hilang. Jadi di batu prasasti. Iya, ini tentang prasasti kan, Mbak Sasti kan namanya dari prasasti ya. Nanti akan kita bahas ketika kita obrolan santai. Prasasti ini sebenarnya kalau kita lihat ya secara kajian sejarah ataupun arkeologi, prasasti sendiri itu kan update statusnya para leluhur kita dulu. Oh. Jadi dituangkan dalam tulisan yang ada di batu misalkan agar ada keawetan, dan orang dulu kalau bangun tempat misalkan mendirikan satu bangunan suci, penaubatan, kemudian apa yang terjadi pada waktu itu bukan ditulis secara elektronik seperti sekarang atau di surat kabar, tapi di dalam prasasti ini. Iya, betul sekali. Ya, dan ini kalau kita masuk kan coraknya ini klasik ya Mbak ya, jadi perpaduan antara karya seni ya. Betul. Di combine kalau kita lihat kan ada nuansa Bali. Nuansa Bali dan Jawa Bali Ya, gitu. Jawanya Jawa kuno. Oh iya gitu. Iya, karena candi-candi. Oh. Jogja bener Mbak. Jogja. Solo ini kan kalau candi-candi malah kita kayak masuk ke candi Borobudur atau Prambanan ya secara sekilas. Karena emang itu latar belakang ayahku sih. Ayahku memang dari Jawa dan juga Bali gitu, lahir di Bali. Oh iya.
Kalau Mbak Sasti sendiri ini putri keberapa? Dari Aku beliau? anak ketiga dari 4 bersaudara. Oh, Gitu. saudara-saudaranya juga tinggal di sini. Tinggal di sini semua. Jadi satu. Iya. Oh iya. Oke Mbak, ini semakin menarik. Oh iya, semakin menarik. Semakin malam semakin menarik. Mungkin kita langsung aja Boleh. ke sini ya, Oke, karena di oke. sini seperti yang tadi Om Hau bilang ada Iya. relief-relief Ini gitu. ya, Mbak Sasti ya? Iya, candi-candi. Iya. Nah, ini Ini dia. mohon maaf saya senteringnya. Oh iya, nggak apa-apa dong. Iya iya. Ini adalah relief-relief yang menggambarkan perjalanan hidup seorang Ki Joko Bodo gitu. Iya, iya. Ini dibacanya dari atas ke bawah. Dibacanya dari atas Oh. ke kanan, kemudian turun ke bawah. Cara jarum jam lah ya. Iya, Ini betul. turunnya. Kemudian ke sini zigzag gitu. Oh. Gimana ya? Sini ke sini. Iya. Sini ya Mbak ya. Gini. Oh gini ya. Oh Iya. iya iya gini. Betul. Ini sekilas dari beliau lahir ya. Dari beliau lahir, betul. Jadi sampai sebenarnya kalau yang di bagian rumahku yang bagian sini, ini kan rumahku kebagi dua ya kalau kita bisa lihat. Iya, Ada iya. bagian candinya, ada bagian rumah utama ini. Nah, rumah utama ini tuh lebih menceritakan tentang emang perjalanan hidup ayahku. Sedangkan di bagian candinya itu ketika beliau sudah menjadi Ki Joko Bodo nih, apa aja sih sebenarnya gambaran-gambaran yang terjadi di dunia spiritual seperti apa digambarkan di dalam. Proses-prosesnya yang di dalam ya. Berarti Iya. di luar ini boleh dibilang masa perjuangan beliau. Betul. Mulai dari nol sampai kemudian beliau menekuni spiritual, kemudian menjadi seorang spiritualis seperti Iya. apa itu di dalam. Iya, betul. Oh iya. Dan ini sebenarnya banyak sekali spot yang menarik, Mbak. Oh ya. Mungkin kalau saya loncat ya, saya dari awal datang ke sini tuh pertama ngeliat candi yang tinggi tuh dari jalan. Jadi nggak usah pakai Google Maps, langsung ketahuan udah Oh paling iya. ini. Ya. Patokannya itu ya. Iya, dan warna auranya jelas kelihatan. Oh Mbak. iya. Karena tempat ini yang dipakai untuk aktivitas spiritual, untuk menepi, kalau orang Jawa bilang lelaku ataupun bertapa ya. Dan memang ini kalau saya sampaikan mohon maaf sekali, walaupun beliau sudah tiada ya, tapi dulu yang mengiringi, yang mendampingi secara entitas astral itu masih ada di sini semua. Oh iya. Tetapi terkadang apa yang dilihat orang itu bukan asli dari sini justru, Oh iya. dari luar. Yang mungkin terbawa tamunya beliau waktu di sini, atau yang mungkin diangkat menjadi murid atau apa, itu kan membawa. Dan satu tempat saya juga ini sih Mbak, tertarik ke ini juga. Oh kita, atau mau langsung aja kita datengin tempat itu? Ada baiknya bangunan dulu. Oh bangunan Nanti dulu. kita terakhir Oke, ini. boleh. Kita muter sesuai dengan yang Kita- dipandu. Jadi ini ada Mbak Sasti, ada juga satu yang memandu yang nggak Oh, gitu? kelihatan. Iya. Aduh, kita. Saya ngikut aja ini. Oke. Langsung aja kita jalan. Iya. Oh, muter ya. Seneng. Ini sebenarnya masih juga terkait tentang perjalanan hidup ayahku. Iya. Iya, di sini bisa dijelaskan. Ini nggak begitu kelihatan ya karena sudah malam. Malam, iya. Kemudian ini juga banyak pohon beringin. Sebenarnya ini dulu nggak ditebang-tebangin. Sebenarnya almarhum ayahku tuh sangat amat mencintai alam gitu. Jadi Berarti kayak model kan ya Mbak ya, sebenarnya kayak botanical gitu ya, botanical Iya. garden konsepnya, tapi pohon-pohon endemik besar hutan ya. ngomong-ngomong kita mau Iya. masuk ke teater ritual nih, ada prasastinya juga. Ini inisial beliau ya? Iya, KJB KJB, ya? Ki Joko Bodo. Masih bisa dibaca nggak nih? Berdoalah Iya. sebab Sebab kita hina hina di hina hadapan. dan kecil ya. Oh, hina dan kecil di Di hadapannya. Nah, Ya, ini ibarat kata satu kekuatan magis dari doa ya Mbak ya. Dan kita menganggap sebagai seorang hamba yang sekecil sebutir debu pun tidak ada. Jadi ini mengingatkan untuk kita sebagai manusia insan biasa itu tetap don't do it. Wes. Sesuatu hal yang beliau junjung nih. Betul Nah, setuju. orang bilang itu membumi. Hmm, Jadi walaupun kita tahu tentang sesuatu hal, banyak hal, tapi tetap kita harus merasa kosong. Kenapa? Agar terlalu terisi terus. Oh, Itu kalau yang bisa saya terjemahkan dan merasa kotor gitu ya. Ketika kita meminta, karena sejatinya pencipta itu kan tidak perlu disembah, sudah mulia. iya. Tapi betul. bagaimana kita tetap meminta satu-satunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pemilik dari semesta semua. Oh, Masya Allah. Itu sih Mbak. Keren sekali. Itu membuka perspektif baru saya. Yang dimaksudkan beliau loh, ini maksudnya Oh, iya. tafsiran saya mungkin akan berbeda-beda, tapi Oh iya. sesuai ini gitu.
Oke, ini dia Ini Mbak tadi teater. Mbak Sasti. Oh gitu. Candinya kelihatan. Kelihatan dari kejauhan ya? Iya, jadi oh itu yang mencolok itu rumah itu aku gitu. Nah, ini dia Om Hao, ini adalah teater ritual dulu nih. Bagian di sini sebenarnya dulu memang ayahku kan seorang seniman ya. Iya, Jadi iya. ya memang di sini dulu suka ada kesenian, maksudnya kayak ada latihan menari, acting dan lain sebagainya. Tapi memang perjalanannya beliau itu setelah beliau bertaubat dan lain sebagainya, berhijrah gitu, Iya, iya. ini digunakan untuk kita pengajian gitu. Berarti kayak konsepnya open air gitu ya Mbak ya? Betul, betul sekali. Dulu nih pohon beringin ini sangat amat tinggi. Gede. Iya. Oh itu potongan-potongannya? Potongan ini Remukannya? baru banget dipotong, Terus ditaruh sini? belum diangkat-angkat aja sih. Oh, lebih remukan ini ya, potongan itu ya? betul. Ya, anginnya lumayan kencang ya Mbak? Betul. Ketika kita ngobrol di sini ya? Mm-mm. Tapi ini Mbak Sasti, kalau apa yang bisa saya lihat ya sekarang, Iya. tempat ini tentunya megah ya, menjadi secara tak kasat mata ini pun dipakai untuk satu pertunjukan. Saya melihat, maaf ya, bukan saya seorang yang takabur atau apa, tapi alhamdulillah saya diberikan petunjuk gitu, diberikan gambaran. Beliau sendiri, beliau ya, ayahnya almarhum itu pun juga sangat welcome ketika saya datang, juga senyum gitu. Oh, Walaupun ini mohon maaf, ini kalau kita terjemahkan yang sudah wafat itu nggak akan kembali, tetapi Iya. bukan ruhnya, walau alam itu, tapi korin saudara ari-arinya. betul. Itu sering Akan kali kanda. orang yang datang ke sini sering kali juga ngomong seperti itu. Sangat-sangat terlihat, silakan kalau mau lihat apapun saya bukakan, ya disampaikan gitu. Terus saya melihat ini kalau kayak kita nonton tari kecak ya sekarang ya. Oh iya iya benar-benar. Ada penari Bali yang mengelilingi apa ini pohon, menari di situ. Ada peragaan lah Mbak, kayak kita suasana mungkin di Bali sekarang yang saya rasakan. Di sini sangat kental sekali karena beliau menyampaikan hampir separuh hidup saya itu memang ada di Bali. Iya, Jadi betul, saya setuju. menikmati alam Bali, richasnya saya di sana. Walaupun saya orang Jawa, tapi kalau diturut secara garis leluhur itu Balinya sangat kuat. Itu sih Mbak Sasi Betul. yang Betul. beliau sampaikan sekarang. Iya betul sekali itu. Yang ayahku sampaikan juga demikian. Ini kita mau naik ke rumah candinya kah? Boleh Mbak. Iya. Ini yang sangat menarik. Ini serasa kita di Jakarta, tapi serasa vibes-nya itu di Bali ini Mbak. Ya Sama memang. kembali ke 1.200 tahun yang lalu, Weh. zaman-zaman ini nih, candi-candian nih. Nah, ini memang nggak ada pencahayaan, jadi berhati-hatilah. Ya, ini saya senterin Mbak Sasti. Oh ya, terima kasih banyak Sama-sama ya. kita jalan. Iya betul. Nah, ini kita sudah sampai. Kayak Candi Prambanan ya Mbak? Iya betul. Candi bercorak Hindu. Dan ini nih kalau Oh, tapi ada diperhatikan lagi, stupanya. betul. Iya. Kalau diperhatikan lagi nih ada relief-reliefnya. Ini gambarin kerajaan seperti itu ya, karena Iya, ini iya. adalah melambangkan masa kejayaan Ki Jokobodo. Oh. Gitu. Ketika ini sudah berkeluarga, berlangsung gitu ya Mbak? Betul, tapi dibuatnya emang ala-ala seperti zaman dulu gitu. Iya, era-era klasik ya. Heeh. Oh. Ini benar batu yang dipahat ya Mbak ya? Iya betul. Batu solid utuh ya, satu ya? Batu ya. Dan kalau nggak salah asalnya dari Merapi. Oh, berarti asli, batu andesit sana ya? Oh gitu. Maksudnya saya enggak, ini kayak benar-benar vibes-nya itu bukan batu dicetak, tapi memang asli candi gitu ya. Oke, mau langsung aja naik Boleh, ke dalam? boleh. Oke, siap. Kita naik ke dalam. Wow, gelap sekali. Ya Mbak, Kalau ini emang kayaknya semen deh. semen ya dibentuk Iya. ya? Kalau ukiran di dalam sini. Wah, ada kolamnya Mbak Sasti? Nah, ini adalah kolam, betul. Iya, Dan dulu ayahku suka banget nih di sini, bahkan kayak nggak tahu lah, sekedar menyendiri. Aku nggak tahu apa yang beliau lakukan, tapi sering banget naik ke atas kolam ini gitu. Ini pun juga relief-relief ya secara Iya, di kolamnya pun ada relief-relief yang menggambarkan tentang ya itulah dunia-dunia beliau, dunia spiritualnya seperti itu. Iya. Ketika masuk sini tuh sebenarnya yang saya rasakan keheningan sih Mbak ya. Kenapa? Hening, lebih Oh, hening ya. iya. Tempat yang dipergunakan memang untuk menyendiri, Betul. tidak mau diganggu.
Ketika beliau masuk sini tidak mau diganggu, entah ingin merecharge energi dengan berendam atau disebut topo kungkum, atau beliau ibarat kata ini ya, berkomunikasi baik dengan para leluhur ataupun dengan entitas yang ada di sekitar, bahkan tempat untuk sembahyangan. Ya, saya tidak bisa menyebutkan ritualnya seperti apa, tidak diperbolehkan, tapi tempat itu dipakai di sini dan untuk beristirahat ketika nggak mau diganggu. Iya, itu memang betul. Di tempat ini, Mbak. Jadi memang ayahku suka hilang tiba-tiba. Iya. Ternyata di candi. Di candi ya. Dan saya melihat dari awal masuk ya yang berdiri di sini sepasang prajurit penjaga dengan membawa tombak dan tadi disilang gini. Tapi ketika kita sudah diizinkan dibuka, sekarang ditutup lagi. Kenapa? Karena ini kan tentunya kosong ya, Mbak ya. Yang ditakutkan ketika yang di luar itu masuk untuk menempati dan menyerupai itu. Jadi ada yang kayak semodel gini tuh, Mbak, yang bawa tombak di gini gitu. Dan saya tadi terkejut ya ketika melihat di sini itu kok menyerupai manusia ikan. Oh gitu? Iya, bukan buduyung ya, tapi seperti sosok separuh ikan gitu yang berenang gitu. Berenang yang kemungkinan ini juga beliau taruh di sini ya, yang dari satu tempat pertapaan, apakah ini di Jawa, di Jogja ataupun di Bali, tapi memang membawa air dari tempat itu untuk ditaruh di sini, air tersebut untuk simbolik, dan sampai beberapa entitas-entitas yang menyerupai ikan emas, Mbak. Tapi gaib itu. Oh gitu. Iya. Gitu. Biasanya saya mancing di sini ikan kecil-kecil sih. Bukan ikan goib. Iya. Tapi emang benar ya Om Hao ini, maksudnya aku pernah ada cerita juga dari orang luar kalau di sini tuh bentuknya emang benar-benar seperti kerajaan gitu. Jadi ada aktivitas kerajaan yang terletak di sini. Iya, yang saya lihat memang ada di waktu yang lainnya, karena ada beberapa waktu dan ini tetap membangunnya dengan tirakat ya. Tidak hanya saya punya biaya, gambarnya seperti itu dibikin enggak, tapi ini dengan laku tirakat pertapa yang diperoleh beliau. Sempat beliau itu sebenarnya ada di satu sisi tidak yakin apakah akan memiliki bangunan seperti ini, tapi orang bilang itu guys nggak tahu jalannya, ngalir aja gitu. Kalau dibayangkan ini kan berapa miliar itu ya Mbak, tapi waktu itu beliau ibarat kata maaf kata ya Mbak ya, buat di jalan mau naik bis aja susah, mau makan aja susah, tapi mendapatkan satu bayangan ketika nanti ada satu hal yang berkaitan dengan negara, itulah terbuka apa yang ditekuni secara spiritual pada saat ini. Dan ini akan menjadi warisan, siapapun akan boleh datang, tapi dengan satu kunci, permisi dan dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu tujuannya tahu itu, maksudnya tidak untuk coba-coba, tidak iseng itu. Karena dibangunkan dengan benar-benar prihatin ya, kalau orang Jawa sebut itu prihatin, prie batin itu loh Pak. Oh gitu. Perinya batin itu dibangun dengan ini, dan setiap meletakkan satu bahan bangunan itu dengan air mata, doa dan keringat itu diletakkan itu. Jadi energi yang terkumpul pun juga satu power yang besar yang itu pun bisa menguji, sehingga bangunan yang dibikin serupa dengan era-era klasik ya kerajaan, entitas yang kemudian tertarik atau mengisi semesta yang mengisi itu pun sama Mbak. Jadi kalau kayak kita lihat film-film kolosal, itu yang begitu. Orang-orang dengan baju-baju lampau, ada yang menggunakan menyerupai mahkota, ada yang bertelanjang dada tapi dengan kerat itu. Kayak orang-orang dulu lah Mbak, gitu aktivitasnya. Ternyata betul. Oke. Ini sebenarnya bisa dinaikin juga sampai ke atas. Berapa lantai Mbak? Seingat aku kalau nggak 5, 7 ya. Pernah Mbak sampai lantai ke 7? Kalau aku kebetulan nggak pernah. Tapi sampai 7 ya atas ya? Iya, semakin atas tuh tangganya semakin menyempit. Dan gitu. Semakin mengkerucut ya? Iya. Sebenarnya ini juga penggambaran dari hal-hal yang berkaitan dengan 7 ya Mbak ya. Tapi yang saya lihat memang ini bentuk, ini kan dasar ya, bentuk dari seseorang tuh ketika semakin naik kan tentunya semakin susah, aninya semakin tinggi, kemudian ujiannya juga semakin. Tapi ini 7 itu kan dalam bahasa Jawa pitu pitulungan, jadi pertolongan. Ada simbol itu juga, makna 7. Atau kita sebutnya ada 7 langit, ada 7 lapis ke bawah itu. Jadi ini
simbolik ketika seseorang dulu yang saya melihat ada seseorang yang mungkin dibimbing oleh beliau dari seseorang yang mungkin dalam kondisi hina ataupun bingung posisinya seperti apa, ada melakukan ini Mbak, seperti bertapa di sini atau tirakat di sini selama 7 hari. Setiap hari itu naik satu tingkat dan setiap tingkatan itu ada entitas asal yang menguji bahkan sampai atas. Begitu. Iya. Wah. Jadi ada ujiannya level-levelnya. Tapi ini kan kita terbatas oleh waktu ya. Iya. Mungkin ini sedikit cerita. Nah, habis ini mungkin kita akan menelusuri tempat lain karena ini banyak banget cerita dan pingin bercerita Mbak uniknya. Oh iya. Oke, kesini Oh, gitu. gitu. Termasuk ke atas tapi karena keterbatasan waktu. Jadi kita ke tempat berikutnya Mbak. Oke, kita ke tempat berikutnya berarti kita mau ke bawah lagi atau mau ke bagian sisi sebelah candinya? Oke. Makasih. Ya. Oke, kita berarti terima kasih. Iya. Kita masuk ke bagian bangunan di sebelah candi ini ya. Ini ya Mbak ya. Ini tangga. Iya, ini tangga. Jadi emang bisa ke atas lagi. Dan kalau misalkan emang kita ke atas itu sebenarnya ada bangunan yang terkesan belum jadi, tapi sebenarnya itu udah jadi. Jadi memang dulu ayahku kurang srek lah sama desain dan lain sebagainya. Akhirnya belum sempat untuk dilanjutkan lagi. Oh, iya iya. Jadi ini hanya bagian kosong aja sih. Iya, relung gitu ya. Oke deh, mungkin kita akan menuju ke bangunan utama. Oke. Kita sudah tertarik dari tadi. Oke. Ini kita sampai sini aja ya Mbak? Karena Iya, tadi oke. udah bahas ini banyak sih. Siap. Ini banyak patung-patung juga ya Mbak ya? Betul. Arca ya di sini ya? Nih, ada patung. Ini sih salah satu patung yang banyak diomongin sama orang. Kita kesini kali ya? Oh iya iya. Ini nih. Oh ini iya iya. Patung, kalau ayahku bilang ini adalah patung Dewi Sartika. Tapi beberapa orang bilang kayak patung ini suka menampakkan wujudnya gitu. Katanya digambarin dengan baju biru. Dan sebenarnya katanya ini patungnya persis sekali sama mukanya ibu aku gitu. Oh iya iya. Kalau apa yang saya tafsirkan ya Mbak sebenarnya ini satu patung yang dia menyerap sebetulnya satu energi mungkin menjadi pendamping beliau itu selama dulu mungkin mengasah satu kemampuan dan kewaskitaannya. Yang saya lihat memang seorang perempuan dengan pakaian Bali gitu ya, tapi apa berbaju biru ini semua, jadi ornamennya serba biru sih Mbak, cuman ada beberapa yang ini apa berwarna emas gitu ya. Dan berarti benar ya warnanya biru ya? Iya biru gitu, maksudnya kan ada biru tua, maaf kayak yang nyala lampu ini nih. Iya nah, iya. birunya gitu. Ngecreng gitu. Dan terkadang memang beberapa orang yang lihat sini jadi salah fokus. Karena ada perempuan yang berdiri di sini, tapi ini patungnya nggak ada Mbak. Jadi sosok perempuan yang sama dengan senyum membelai rambut, gini melihat. Bisa ada motor atau orang yang jalan tuh diikutin gini Mbak, nah diikutin gini gitu. Pernah ada cerita juga. Jadi yang kerja di rumahku ini lagi malam-malam tiba-tiba kok ada sosok yang jalan di dedaunan gitu. Pas diikutin hilang. Hilang iya, dan kadang ketika ini beliau menjelma, patung ini nggak ada, jadi kosong, hanya tinggal dudukan, turun gitu, benar-benar saya lihat beliau ini turun, jalan di sekitar sini ini, dan memang mirip ya, hampir secara aura mirip dengan ibunya gitu. Tetapi saya juga melihat beberapa entitas-entitas seperti security gaib yang ada di sini, yang itu menjaga tempat ini dari serangan-serangan metafisik, nah itu dia, ataupun orang yang mau mencuri dengan niat tidak baik gitu. Banyak itu, jadi
terkadang ada orang yang melihat ada gundurwo, ada menyerupai Betul, kuntilanak. Kuntilanak sering. paling banyak, Mbak. Tapi ini bukan kuntilanak asli, jadi satu entitas yang menyerupakan. Karena beliau dulu juga menanam beberapa pusaka dan mustika yang itu gitu. memang tujuannya untuk penjagaan. Gitu. Penjagaan di sini tidak hanya secara fisik ya, tapi juga secara non fisik. Dan salah satunya beliau ini. Jadi tergantung niat, Mbak, karena ada orang yang niatnya kurang baik ya, masuk ke sini melihat sesuatu hal yang jelek-jelek, berdarah-darah, bertaring. Iya. Tapi kalau niatnya baik ya ke sini cantik-cantik, cakep-cakep. Oh gitu. Itu salah satunya beliau yang sekarang di dalam sini yang saya lihat ya menggunakan baju sama, lebih kayak apa ya warnanya, kayak ini bermotif biru tapi ada emas gitu, Mbak, sambil membelai rambutnya. Oh gitu. Pantas ya, teman aku juga ada yang pernah ke sini terus ngeliat, lah kok di sini ada patung, dulunya nggak ada gitu. Iya, Oh ternyata dia lagi berkeliling. Iya keluar. Dan ini mungkin menjadi satu ilusi optik ya, ketika malam hari misalkan disorot ini seolah-olah mimik wajahnya itu melihat ke kita terus, Mbak. Tapi ini sebenarnya ilusi optik ya, saya jelaskan sekali lagi. Jadi secara fisik ketika kita fokus kepada satu objek, terutama malam karena tidak ada cahaya di kanan kirinya, makanya ini seperti melihat kita. Tapi sebenarnya kita yang melihat ke sini, kan kita begini, sorot matanya fokusnya. Ya, tapi seolah-olah tetap ngelirik ke kita. Itu ilusi optik. Tapi di secara non fisik ya, memang ada isinya gitu. Ada yang diberi nama Dewi Sartika. Betul. Gitu sih, Mbak. Oh keren. Ini banyak kalau kita cerita ya, setiap ini ada isinya gitu. Tapi kita ambil yang inti-intinya saja. Ya. Nah, ini kita mau ke ruang tamu ya. Iya. Jadi memang dulu almarhum ayahku tuh kalau menerima tamu di sini nih, kita naiknya lewat sini. Lewat sini, Mbak? Iya. Oh iya. Silakan. Iya, Mbak. Mau aku? Oke, aku duluan nih. Saya di belakang. Baik. Hati-hati jalannya. Iya. Ini kita mengeksplor. Tapi memang nggak ada lampunya, nggak apa-apa ya? Iya. Ini karang ya, Mbak ya? Karang-karang betul. Mengingatkan seperti gua Sunya Ragi di Cirebon ya. Sekilas. Gitu. Ini karang bener ini, disusun. Nah. Kita duduk aja kali ya. Iya. Ya, boleh duduk? Iya, silakan. Oh. Ini opo ini? Kelihatan nggak? Jadi ini secara material ini benar-benar batu karang. Kalau kita lihat ya seperti ini, Mbak ya. Terumbu karang ya. Betul. Yang disusun bersamaan. Dan tadi seperti saya bicarakan dulu, tempat ini memang rimbun, bahkan tidak terlihat seperti bukit ya. Iya, betul. Tapi kemudian ini ditebang, terus yang saya rasakan juga satu energi ketenangan seperti untuk mensucikan atau menyunyikan raga. Jadi hampir mirip seperti Gua Sunya Ragi. Sekilas gitu. Jadi memang tujuan ayahku juga salah satunya kenapa buat ruang tamu di luar seperti ini karena kecintaannya sama alam sih sebenarnya. Iya, lebih menyatu ya. Ini juga mengingatkan ada guanya juga ya, Mbak ya? Di rumahku ada ruang bawah tanah. Di situ ada goa yang mana memang dulu sempat juga menjadi tempat ayah untuk bermeditasi, untuk beribadah gitu. Tempat khusus ya? Iya. Ya, jadi ini untuk penelusurannya ya, Mbak ya, kita jalan-jalan untuk mistifikasi kita cukupkan sampai di sini. Habis ini tetap masih ada Sobat Javanika, jangan kemana-mana. Habis ini kita ke obrolan santai. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol nih tentang seluk-beluknya, cerita-cerita kesehariannya beliau, termasuk Mbak dan keluarga. Apa sih yang selama ini belum diketahui? Fun fact-nya ini apa? Oh gitu, nanti kita ngobrol. Iya, kita ngobrol di sini. Seperti apa? Disimak keseruannya. Dan terima kasih Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan juga share sebanyak mungkin baik di Kisah Tanah Jawa maupun di podcast obrolan santai. Tanpa berlama-lama kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum.